Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian hari ini? Sehat ya di puasa ke-11 ya? Di puasa ya, puasa ke-11 Ramadan. Kita mesti diberi kesehatan dan ke apa? Kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya oke, kali ini kita lanjut yang dari chatbot yang ke-11 ya. Di tanggal 11 Ramadan nih. BTW kayak mana puasa kalian hari ini? Lancar nggak? Kalau nggak tahanlah dulu sampai kalian waktunya tiba. Oke. Walaupun di medannya sedang panas-panasan, tapi kalian yang cobalah tuh tidur dulu bentar coba, biar nggak terasa panasnya. Pakai kipas ya kan. Soalnya medannya panas sekali coba. Gersang, aus. Salah. Oke, kita langsung aja kita gas yuk. Langsung kopi aja ya, Wi. Yang penting pada 11 Ramadan. Gas. Oke, Wi udah muncul ya. Ntar dulu. Saya info duduk. Oke, berikut peristiwa penting terjadi 11 Ramadan tahun 3 Hijriah lagi, tanggal 11 Ramadan. Terjadi pertempuran pasukan Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW dan pasukan Quraisy di dekat kota Badar. Pertempuran ini dikenal sebagai pertempuran Badar. Apa benar 11 Ramadan tahun 3 Hijriah? Ini karena chat GPT nih memang salah semua deh nih, ngawur nih yang buat pakai mana. Makanya itu kita luruskan di Google, kita cari lagi. Oke. Yang kedua di tanggal yang sama, kayak biasa tanggal sama ya kan, tahunnya beda. 656 Masehi. Oh ini ngawur lagi nih. Tadi Hijriah, sekarang Masehi dia nggak ya. Terjadi peristiwa pengepungan terhadap putri Nabi Muhammad SAW Fatimah oleh pasukan Khalifah Umar bin Khattab yang berujung pada kematian Fatimah beberapa waktu kemudian. Ya. Di tahun 1349 Hijriah terjadi gempa besar di Khorasan, Iran, menewaskan dari 50 orang dan 5.000 lainnya luka-luka. Oke. Yang keempat, tahun 1357 Hijriah terjadi serangan bom lagi di masjid lagi di sana Yaman. Wah, ngeri kali Timur Tengah nih ya. Menewaskan 30 orang dan melukai 50 lainnya. Yang terakhir di tahun 1432 Hijriah terjadi sebuah serangan bom di Jahedan, Iran. Menewaskan 20 orang dan 100 orang lainnya luka-luka. Timur Tengah ya. Oke, yang pertama kita cari pertemuan Badar tuh ya. Itu terjadi itu kapan? Apa betul 3 Hijriah itu di 27 Februari tahun 625 Masehi? Ya, salah, di tahun 17 Ramadan 2 Hijriah. Bukan 11 Ramadan. 13 Maret 624 Masehi ya. Bukan 3 Hijriah. Tapi 2 Hijriah. Oke. Hijriah. Ya, 2 Hijriah. Bukan 3. 17 Ramadan, bukan 11 ya. Salah nih. Kita tengok infonya. Pertempuran Badar atau bahasa Arabnya Ghazwah Badr adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam untuk melawan musuh-musuhnya.
Perang ini terjadi 17 Ramadan 2 Hijriah atau 13 Maret tahun 624. Pasukan Pasukan kecil kaum muslim yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1.000 orang. Pertempuran habis-habisan sekitar 2 jam. Pasukan muslim menghancurkan barisan pertama pasukan Quraisy yang kemudian mundur dalam kekacauan. Oke. Aku menengok latar belakang ini. Mana nih, enggak ada. Oh ini ada di Ghazwat. Oke, aku baca ya. Tahun 623 ya. Tadi apa? 624 ya, 624. Ya, awalnya itu terjadi di tahun Pemijat di tahun 623. Oke, baca ya. Ghazwat itu adalah sebagai puncak serangan Muslim atau tahun 623 ketika kaum muslim memulai beberapa serangan sering disebut Ghazwat dalam bahasa Arab pada rombongan dagang kaum Quraisy di Mekah. Oke, pada akhir tahun 623 dan awal 624 Masehi, aksi Ghazwat semakin sering terjadi di mana-mana. Pada bulan September 623, Muhammad memimpin sendiri 200 orang kaum muslim melakukan serangan yang gagal terhadap rombongan besar di kafilah Mekah. Tak lama setelah itu kaum Quraisy Mekah melakukan serangan balasan ke Madinah. Meskipun tujuan sebenarnya hanyalah untuk mencuri ternak kaum muslim. Pada Januari 624 Masehi, kaum benar-benar membangkitkan dendam di kalangan kaum Quraisy di Mekah. Terlebih lagi dari sudut pandang kaum Quraisy Mekah, penyerangan itu terjadi pada bulan Rajab, bulan yang dianggap suci oleh penduduk Mekah. Menurut tradisi mereka, dalam bulan ini peperangan dilarang dan gencatan senjata seharusnya dijalankan. Berdasarkan latar belakang inilah akhirnya pertempuran Badar terjadi. Makanya dia di bulan Ramadan, bukan di bulan Rajab. Oh, ini belum baca nih. Menyerang pada 624 kaum muslim menyerang Khalifah Dagang Makkah di dekat daerah Nakhala, hanya 40 km di luar kota Makkah, membunuh seorang penjaga dan akhirnya benar-benar membangkitkan dendam di kalangan kaum Quraisy. Terlebih lagi dari sudut pandang kaum Quraisy, penyerangan itu terjadi pada bulan Rajab. Oke, itulah salah ya. Kita masuk saja yang kedua. 656 Masehi. Salah ini. Tanggal 11 Ramadan ya.
6 tahun 35 Hijriah. Kita buat ke Ramadan di tanggal 11. Ya, itu sekitar tahun 656. 16 Maret ya. Itu 16 Maret 11 Ramadan 35 Hijriah tahun 6656. Oke, kita searching penggabungan. Ini katanya dikepung makanya meninggal. Kalau enggak ini Umar bin Khattab. Duh, gawat kali bah. Masing info yang ngawur. Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggal dunia emang di bulan Ramadan, tapi tanggal 3 11 Hijriah di usia 27 tahun. Fatimah yang merupakan istri dari Ali bin Abi Thalib meninggalkan Umar bin Khattab. Orang anak Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Fatimah RA apa nih? adalah putri keempat dari pernikahan Rasulullah SAW dan Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Fatimah RA lahir di Ummul Qura, Makkah pada hari Jumat 20 Jumadil al-Sain. Kepergian Fatimah yang merupakan putri kesayangan Rasulullah membawa duka yang mendalam bagi umat Islam. Fatimah wafat tidak lama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Saat Rasulullah di akhir hayatnya, Fatimah datang menghampiri sambil menangis. Fatimah sedih karena takut kehilangan ayah tercinta. Fatimah lalu dibisiki oleh Rasulullah. Kemudian Fatimah yang tadi menangis tiba-tiba tersenyum. Ternyata Rasulullah mengatakan bahwa Fatimah adalah orang pertama dari keturunannya yang akan menyusul menghadap Ilahi. 6 bulan kemudian Fatimah sakit dan meninggal. Umat Muslim berbondong ke Masjid Nabawi untuk menyalatkan beliau. Salat jenazah dipimpin oleh Ali. Salat jenazah gelombang kedua dipimpin pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Allah banyak kali sampai 2 gelombang. Jenazah Fatimah lalu dibawa ke makam Baqi, dimakamkan bersebelahan dengan saudaranya Zainab RA, Ruqayyah RA, dan Ummu Kulsum RA. Oke, itu di bulan Ramadan ya. Tapi katanya tadi membuat sebuah perdebatan. Ini kenapa ada peristiwa pengopungan? Kalau sini nggak ada pengopungan, katanya meninggal katanya, yang berujung pada kematian Fatimah. Berarti dia dikepung meninggal Fatimah. Gila bang, orang kali ini ChatGPT ini sesat nih, ChatGPT ini. Ya aku coba luruskan aja ya. Ini sebagai edukasi, pelajaran untuk kalian. Aku di ChatGPT ini cuma untuk hiburan, tapi
sekaligus untuk meluruskan apa yang harusnya kita luruskan. Ya gitulah. Cari lagi. Oh, ini terjadi penyerangannya. Dalil nakli dan akli adanya penyerangan rumah Fatimah. Mana nih sih? Nggak ngerti aku tadi bahasa banyak kali. Nggak ada sih, cuma ini aja ya. Cuman Irfan RI ini aja. Tapi ini coba kita cari ya, panjang kali capek aku baca. Nggak ada pengumpul bacanya. Penyerangan. Ini menurut para ulama ya. Tadi kata diserang, tapi yang kelima menolak bahwa sunnah tidak pernah terjadi penyerangan terhadap rumah Fatimah. Kelima, terkait penyerangan rumah Syahadah Fatimah Zahra Esa, kami akan mengutip beberapa matan dari kitab Ahlus Sunnah sehingga menjadi jelas bahwa masalah penyerangan kediaman Hadrat Fatimah Zahra Esa merupakan sebuah peristiwa sejarah faktual serta bukan sebuah mitos dan legenda, meski pada masa para khalifat terjadi sensor besar-besaran terhadap penulisan keutamaan dan derajat para maksum, akan tetapi kaidah menyatakan bahwa hakikat kebenaran adalah penjaga sesuatu. Hakikat sejarah ini tetap hidup dan terjaga dalam kitab-kitab sejarah dan hadis.
Ini kami mengutip beberapa referensi dengan memperhatikan urutan masa semenjak abad-abad pertama hingga masa kini. Tahbari dari kitab Tahrik Muhammad Jarir Tahbari. Menariknya peristiwa penyerangan ke rumah Wahyu menjelaskan Umar bin Khattab mendatangi Ali bin Abi Thalib dan kelompok orang muhajir berkomentar itu. Umar berkata kepada mereka, demi Allah saya akan membakar rumah ini kecuali kalian memberikan bayar. Bayar keluar dari rumah sembari membawa pedang. Tiba-tiba pakai terjemahan dan pedang. Si orang menyerangnya dan mengambil pedangnya. Tentang sejarahnya merupakan sebuah indikator bahwa pengambilan bayar dilakukan dengan intimidasi dan ancaman. Seberapa nilai bayar semacam ini? Silakan Anda melihat ini sendiri. Ini mesti terjadi apa ya? Mesti ada simpang siur nih. Apa betul diserang atau enggak? Gue nanti kalau aku jelaskan panjang lebar nanti kasih siap ceritanya. Oke, kita langsung aja masuk yang apa? Kita ke apa ya? Yang ketiga, gempa besar di tahun 1349 Hijriah. (1931). Betul nggak tuh ya? Gempa besar Khorasan. Berapa tadi lupa aku. 1931. Aduh gak ada. Irak ya. Yang ada kanto. Oh gak ada. Khorasan. Khorasan apa Khurasan? 1977 ini di Iran. Ini lama mendekati 1931 tadi 1937 ya, 1997. Juga dikenal sebagai gempa bumi Kain, juga dikenal sebagai gempa bumi Ardekul atau Kain, melanda bagian utara provinsi Khorasan di Iran pada 10 Mei 1997. Pada waktu 1757, gempa yang merupakan sebuah sadar tersebut sejak tahun 1940 memiliki monumen 7,3 skala Richter berpusat di 770 km selatan dari Mashhad di desa Ardekul. Merupakan kerusuhan terparah menghancurkan daerah Birjan Kain, menewaskan 1567. Tadi katanya berapa yang tewas? 50 orang. Kalau ini dari sebelah pada kisah-kisah Nabi itu tahun 240 Hijriah, bukan di tahun 1000 berapa? 1349 bukan ya. Ya ini kali ini salah ya. Belum ada info yang tepat. Oke, terjadi serangan bom langsung aja ya. Yaman 1397 tahun 1977 Jumat 26 Agustus. Nomor 77. Oh gak ada tuh tahun 1977. Tapi dia menurutnya itu (2015) ISIS menyerang. ISIS lagi 2015 Maret tanggal 21
menurut CNN dan BBC. Serangan bom bunuh diri di dua masjid di ibu kota Yaman sana yang menewaskan 137 orang pada Jumat 23 Maret. Ini juga sama ya, itu gak ada tahun 19 berapa? 7 tuh gak ada ya. Oke, yang terakhir 1432 Hijriah. Di tahun 2011 11 Agustus. Dua 2011 gak ada. So kita hilangkan Iran, kita cari ini. Ini gak ada juga. Kita coba Zahedan. Ini gak ada. Serangan bom 2009. Serangan bom di Zahedan pada Februari 2007 tahun 2011. Ini 2009 macamnya. Aman yang betul. Ledakan di sebuah masjid ternama Muslim Syiah di kota Zahedan, Iran Tenggara, Kamis. Tahun berapa ini? 130 orang mencederai 60 lainnya menurut berita antara ya. Kata kantor berita semi-resmi ILNA. Terjadi 29 bulan Mei tahun 2009. Itu di masjid ya tadi ya. Oh ya, masjid. Tapi dia tuh banyak. Sebelumnya tuh terjadi juga di tahun 2007, menewaskan 18 anggota Garda Revolusi Iran. Sebuah kelompok gerilya yang menyatakan berperang untuk memperjuangkan hak-hak minoritas Muslim Sunni di Iran. Itu juga tahun 2007 juga terjadi di kota Zahedan, tapi bukan di masjid ya. Oke, begitulah kira-kira ya. Semoga menambah pengetahuan kalian tentang info ini, dan jangan kalian terlalu mempercayai dari namanya ChatGPT tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di 11 Ramadan ini ya. Cuman aku luruskan aja ya. Oke, makasih yang udah nonton. Ya mohon maaf kalau bila ada kata-kata yang salah dalam pengucapan aku, atau ya kayak mana lah ya. Aku pun bingung nih. Oke, jangan lupa klik like, share, subscribe, and comment kalau menurut kalian video ini menghibur, menambah wawasan kalian, menambah pengetahuan kalian. Kalau enggak, cukup tekan tombol dislike button. Oke. Aku Rizkiansa, aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode besok di jam yang sama. Oke, dah.